Renungan Kefas, Kamis 11 Mei 2023. Dibaptis ke dalam Allah Tritunggal. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Akhirnya, dalam pasal penutupan Injil Matius, setelah Kristus sebagai Adam yang akhir melalui proses penyaliban masuk ke dalam lingkungan kebangkitan dan menjadi Roh pemberi hayat, Ia datang kembali kepada murid-muridnya dalam suasana dan realitas kebangkitan. Ia menugaskan mereka untuk membuat orang-orang kafir menjadi umat kerajaan melalui membaptis mereka ke dalam nama, persona, dan realitas dari Trinitas. Kemudian, kisah para rasul dan surat kiriman menyingkapkan membaptis orang masuk ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh adalah membaptis mereka ke dalam nama Kristus. Dan membaptis orang ke dalam nama Kristus adalah membaptis mereka ke dalam persona Kristus ini. Karena Kristus adalah perwujudan Allah Tritunggal dan telah menjadi Roh pemberi hayat, tersedia setiap saat. Manusia bisa kapan saja dan di mana saja dibaptis ke dalamnya. Menurut Injil Matius, dibaptis masuk ke dalam realitas Bapa, Putra, dan Roh adalah untuk menyusun kerajaan surga. Kerajaan surga tidak disusun oleh manusia yang terdiri dari daging dan darah, sama seperti kumpulan orang-orang duniawi. Kerajaan surga hanya dapat disusun oleh orang-orang yang telah dicelupkan ke dalam keesaan dengan Allah Tritunggal dan yang terbentuk serta terbangun dengan Allah Tritunggal yang digarapkan ke dalam mereka. Ayat lain yang mewahyukan Allah Tritunggal adalah 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Anugerah Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Anugerah Tuhan adalah Tuhan sendiri sebagai hayat bagi kita untuk kenikmatan kita. Kasih Allah adalah Allah sendiri sebagai sumber anugerah Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus adalah Roh itu sendiri sebagai transmisi anugerah Tuhan bersamaan dengan kasih Allah untuk partisipasi kita. Ini bukan 3 perkara yang terpisah, melainkan 3 aspek dari satu perkara, sama seperti Tuhan, Allah, dan Roh Kudus. Bukanlah 3 Allah yang terpisah, melainkan 3 substansi, hipostases, dari satu Allah yang sama, yang tidak terpisah, dan yang tidak dapat dipisahkan. Philip Schaff. Substansi, hipostases, bahasa aslinya mengacu kepada dasar penunjang di bagian bawah, yaitu sesuatu barang yang menunjang di bawah, hakiki yang menunjang, bentuk tunggalnya dipakai dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Bapa, Putra, Roh adalah hakiki penunjang Allah Tritunggal, terbentuk menjadi satu kealahan. Sobat Kefas, 2 Korintus adalah bukti kuat bahwa Trinitas dari kealahan bukan untuk pemahaman terhadap doktrin sistematis, melainkan untuk pendispensian, pembagian diri Allah dalam Trinitasnya ke dalam umat yang dipilih dan ditebusnya. Poin hari ini, 1. Persona Allah Tritunggal. Allah itu esa, tetapi ada seluk-beluk 3 aspek Bapa, Putra, Roh. Dibaptis ke dalam Allah Tritunggal. Matius pasal 28 ayat 19. Dalam ayat ini ada satu nama Trinitas Ilahi. Nama di sini berbentuk tunggal. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus.
Membaptis orang masuk ke dalam Allah Tritunggal adalah membaptis orang masuk ke dalam segala apa adanya Allah. 2. Anugerah Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus. 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Anugerah Tuhan adalah Tuhan sendiri menjadi hayat kita untuk kita nikmati. Kasih Allah adalah diri Allah sendiri menjadi sumber anugerah Tuhan. Persekutuan Roh Kudus adalah Roh Kudus sendiri menjadi transmisi anugerah Tuhan bersamaan dengan kasih Allah untuk partisipasi kita. Tuhan, Allah, Roh Kudus bukan tiga Allah yang terpisah, melainkan satu Allah yang tidak terpisah, juga tiga hipostases substansi Allah yang tidak bisa dipisahkan. 3. Allah Tritunggal di dalam kita. Mari berdoa. Aku bersyukur kasih Allah adalah sumbernya. Anugerah Tuhan adalah saluran kasih Allah, karena Tuhan adalah ekspresi Allah dan persekutuan Roh adalah pembagian anugerah Tuhan. Haleluya! Dia Allah yang tersedia bagiku untuk pengalaman dan kenikmatanku setiap hari.